Topik berikutnya adalah persamaan momen-momentum. Dalam masalah-masalah teknik rekayasa, momen dari suatu gaya terhadap suatu sumbu yang biasanya disebut sebagai torsi itu sangat penting sehingga kita bahas di bab 5 ini. Di subtopik sebelumnya telah diperkenalkan bahwa hukum kedua Newton itu menghubungkan gaya dengan momentum linier. Nah, persamaan tersebut dapat juga digunakan untuk memecahkan kasus-kasus yang melibatkan torsi. Ya, saya kira ketika Anda mengambil mata kuliah mekanika fluida ini, Anda telah mengambil mata kuliah yang berhubungan dengan mekanika yang membahas torsi ya. Torsi itu adalah momen dari gaya terhadap suatu sumbu. Nah, persamaan momen-momentum itu nanti kita kembangkan dengan membentuk momen-momentum linier, terus dibalance dengan momen gaya resultan dari setiap partikel fluida. Nah, nanti persamaan yang kita dapatkan adalah hubungan antara torsi dengan aliran momentum angularnya. Persamaan 5.30 ini adalah persamaan hukum kedua Newton ya. Di sebelah kiri kalau Anda perhatikan itu ada perubahan momentum ya, laju perubahan momentum dibalance dengan jumlah gaya, total gaya yang terjadi pada partikel yang bersangkutan. Persamaan 5.30-nya saya taruh lagi di bagian atas. Kita mempunyai suku V sebagai kecepatan, kemudian F-nya ini sebagai gaya. Sekarang kita bentuk persamaan momen dari persamaan 5.30 ini, di mana masing-masing suku dari persamaan 5.30 ini kita kalikan dengan R yang merupakan momen lengan ya. Nah, dan di sebelah kiri kita kalikan dengan R, sebelah kanan kita kalikan dengan R. Nah, untuk kasus persamaan momen linier, terus kemudian kita ubah menjadi momen-momentum linier, R di sini adalah posisi, vektor posisi dari partikel yang bersangkutan. Yakni mulai dari titik asal, ya Anda bisa lihat di gambar sebelah kanan ya. Mulai dari titik asal menuju ke posisi dari partikel itu. Ya, ini adalah vektor posisi. Kemudian kita lakukan manipulasi matematika sedikit di sini. Kita gunakan bantuan turunan berantai ya. Kalau di pelajaran kalkulus, saya kira diajarkan di tingkat pertama. Turunan dari U kali V itu kan U aksen V plus UV aksen. Nah, di sini kita mempunyai persamaan ini. Persamaan D per DT kali dalam kurung R cross V, ya ini persamaan cross silang, V kali delta V yang pakai cross ini volume ya. Nah, kalau kita gunakan rumusan turunan berantai kita dapatkan ini. Di mana yang suku kedua di sebelah kanan ini sama dengan ini. Oke, terus diketahui di sini bahwa dr per dt itu sama dengan v, persamaan 5.33 ya. Kecepatan itu kan perubahan posisi terhadap waktu. Kalau Anda substitusi dr per dt dengan v, maka Anda mendapatkan persamaan v cross v ya. Jadi perkalian silang antara v dengan v. Ya, lagi-lagi di kalkulus kalau Anda masih ingat ya, perkalian cross atau silang itu kan nilai absolutnya dari masing-masing vektor dikalikan dengan sinus ya. Tapi karena V kali V sinusnya berarti 0, maka V cross V itu sama dengan 0, persamaan 5.34. Nah, dengan demikian kita dapatkan bahwa R cross D per dt kali dalam kurung V rho dV, V volume, itu sama dengan ini. Ya. Karena
suku ini sama dengan 0. Sehingga kita bisa ubah persamaan 5.31 menjadi persamaan 5.35. Persamaan 5.35-nya saya taruh lagi di bagian paling atas. Persamaan 5.35 ini valid untuk setiap partikel pembentuk sistem. Nah, untuk menentukan persamaan momentum dari suatu sistem, ya berarti kita perlu menjumlahkan masing-masing sisi kiri dan sisi kanan dari persamaan 5.35 ini. Kita dapatkanlah persamaan 5.36 ya. Jadi sebelah kanan kita jumlahkan semua gaya yang berlaku, sebelah kiri kita integralkan ya untuk semua partikel penyusun dari sistem tersebut. Nah, kita tahu bahwa sigma dari R cross jumlah gaya dari partikel itu bisa kita tuliskan sebagai ini ya, sigma dalam kurung R kali F dari sistemnya. Kemudian diketahui juga bahwa D per dt dari suatu sistem untuk R cross V rho dV itu bisa kita ubah menjadi seperti ini ya, dimana kita ubah urutannya ya, urutan antara bentuk diferensial dan bentuk integralnya. Nah, di sini nggak masalah. Jadi kalau Anda ubah integralnya dulu atau diferensialnya dulu, tidak akan merubah hasilnya. Ya. Oke, dari persamaan 5.36 dan 5.38 ini, maka kita dapatkan persamaan 5.39 yang merupakan persamaan momentum untuk suatu sistem. Persamaan 5.39-nya saya taruh lagi di bagian paling atas sini. Dari persamaan 5.39 ini, kita bisa tahu bahwa laju perubahan momentum dari suatu sistem, itu direpresentasikan oleh bagian sebelah kiri dari persamaan, itu sama dengan jumlah torsi yang beraksi pada sistem yang bersangkutan. Gambar di sebelah kanan ini menunjukkan skema ya, apa itu torsi ya. Jadi sini torsi itu adalah perkalian cross antara R dengan F ya. R-nya sekali lagi adalah posisi ya, vektor posisi, atau kalau Anda lihat di mata pelajaran lain bisa disebut sebagai lengan ya, dikalikan dengan gaya yang beraksi. Untuk sistem yang berhimpitan dengan volume atur, itu maka kita bisa kita tuliskan bahwa jumlah dari semua torsi yang beraksi pada sistem itu akan sama dengan jumlah semua torsi yang beraksi pada volume atur. Ya. Dari teorema transport di bab sebelumnya ya, itu kita bisa dapatkan, Anda lihat lagi di bab 4 ya, persamaan 4.19 kalau salah ya. Dari teorema transport itu bisa kita tuliskan bahwa laju perubahan momentum dari suatu sistem, yang sebelah kiri ini ya, itu sama dengan laju perubahan momentum dari apa yang terkandung di dalam volume atur ditambah dengan laju bersih aliran dari momentum yang melewati batas-batas volume atur persamaan 5.41. Kenapa kita perkenalkan teorema transport lagi di sini? Nanti idenya adalah kita ingin mengganti D per dt sistem di persamaan 5.39 itu dengan bagian ini ya. Oke, kalau D per dt dari sistem yang tadi kita ganti dengan dua suku yang kita dapatkan dari teorema transport, maka kita dapatkan persamaan momentum untuk volume atur yang diam dan tidak berubah seperti persamaan 5.42 ini.
ya. Nah, persamaan 5.42 ini bisa kita aplikasikan untuk berbagai jenis sistem, ya, untuk mesin yang berotasi terhadap sumbu tunggal seperti kipas angin, turbin angin, turbocharger, sprinkler, dan seterusnya. Sekarang mari kita lihat contoh aplikasi dari persamaan momen-momentum ini. Di sini kita lihat aplikasinya pada sprinkler, ya. Ini adalah alat untuk menyirami rumput atau tanaman, ya. Skema dari sprinklernya ada di sebelah kiri, ya. Di sini ada aliran masuk dari sini, terus masuk menuju ke sini, terus aliran yang terpecah menjadi dua, ya. Terus dibelokkan sehingga satu alirannya di sebelah sini, yang lainnya sebelah sini. Karena ada perubahan arah dan besaran dari aliran antara titik masuk dan titik keluar, maka akan terbentuk torsi, ya. Jadi bagian kepala dari sprinkler ini dia akan berputar. Nah, ini torsinya dan ini adalah kecepatannya, ya, W-nya. Untuk memudahkan analisa, nanti kita asumsikan bahwa alirannya satu dimensi, ya. Jadi nanti ada satu komponen kecepatan di masing-masing titik aliran. Kemudian kita gunakan persamaan 5.42, ya, di slide sebelumnya. Terus di sini kondisinya steady, maka suku yang d per dt-nya sama dengan 0, ya, ini. Jadi nanti salah satu suku di sebelah kiri dari persamaan 5.42 itu bernilai 0. Terus dalam melakukan analisa ini nanti kita pilih volume atur yang membatasi kepala dari sprinkler saja. Ini tunjukkan oleh garis putus-putus warna merah ini, ya. Ini adalah batas dari volume aturnya. Nah, di sini volume aturnya memotong sisi komponen dari sprinklernya sebelah situ. Kalau kita lihat dari bagian dari atas, pandangan atas, Anda akan mendapatkan gambar seperti ini. Nah, jadi ada komponen-komponen di sisi keluarnya di sini. Terus kalau Anda lihat dari samping, Anda akan dapatkan gambar seperti ini. Jadi volume aturnya berbentuk dish, ya, lempengan dengan ketebalan tertentu. Oke, kita lakukan analisa lebih detail di slide berikutnya. Berikutnya, untuk integran dari momentum, yakni suku kedua di sebelah kiri dari persamaan 5.42, ini, ya, persamaan ini. Dia bernilai tidak nol hanya di mana fluida itu memotong batas volume atur, ya. Untuk posisi atau lokasi yang lain dia bernilai 0. Karena apa? Karena V.N-nya itu sama dengan 0, kecuali sekali lagi untuk di mana fluida itu mengalir melewati batas dari volume atur, yakni di seksi 1, ya, kita bisa sebut seksi 1-nya itu di sebelah sini, ya. Dan seksi 2. Nih, ada dua posisi itu. Oke. Terus air di situ masuk ke volume atur secara aksial, ya, melewati lubang di dalam sistem ini, ya. Kemudian dia masuk melewati seksi 1 di situ. Kalau Anda perhatikan, karena kita nanti hitung momennya itu terhadap sumbu aksial, terus sumbu aksialnya itu ini, ya, saya garis, di sini bagus. Ini sumbu aksialnya. Nah, kalau Anda perhatikan, aliran masuk seksi 1 itu dia akan berhimpitan dengan sumbu aksialnya, maka otomatis R cross V, ya, pada seksi 1, ya, masuk itu berarti sama dengan 0. Ya. Kemudian untuk air yang melewati atau keluar volume atur, yakni melewati titik ini maupun titik ini, maka momentum yang terjadi adalah R cross V, atau Anda bisa hitung sebagai R2
kali V theta 2 ya. R2-nya itu adalah ini lengan. Mungkin terlalu kecil di sini ya. Ini adalah lengannya. Terus V theta 2 itu adalah komponen tangensial dari kecepatan aliran yang keluar dari setiap nozzle itu. Ya. Nah, jadi di sini kecepatannya itu relatif terhadap permukaan atau surface dari volume atur. Ya, jadi kecepatan fluida pada titik keluar nozzle, kalau dilihat dari nozzle-nya sendiri, itu merupakan kecepatan relatif. Ya. Nah, hubungan antara kecepatan absolut dan kecepatan relatif itu mengikuti persamaan 5.43. Ya. Jadi di sini V-nya itu adalah kecepatan absolut, kemudian W-nya itu adalah kecepatan relatif, U-nya ini adalah kecepatan dari pergerakan nozzle-nya. Nozzle-nya akan berputar. Ya. Kecepatan dari nozzle-nya yang diukur relatif terhadap permukaan volume atur yang diam. Kemudian perkalian silang dan titik ya dari integran yang sama ini ya, itu dia bisa bernilai positif atau negatif ya. Pertama, kalau Anda tinjau V.N, ini telah disebutkan di topik sebelumnya, V.N itu dia bernilai negatif untuk aliran masuk ke dalam volume atur, dia bernilai positif untuk aliran yang keluar volume atur. Kemudian arah relatif dari R, V, terus R cross V, berikut juga dengan tanda dari R cross V itu dapat ditentukan dengan aturan tangan kanan. Yang pertama di sebelah kiri itu menunjukkan bahwa kalau 4 jari ini menunjukkan arah dari torsi seperti ditunjukkan oleh ini, maka nilai torsinya positif. Ya, positif mengikuti thumb-nya itu. Kalau putarannya dibalik arahnya, terus thumb-nya ke bawah, maka dia nilainya negatif. Nah, untuk kasus R cross V, itu nanti kita bisa gunakan aturan tangan kanan di sebelah kanan ini, bahwa kalau jari tengahnya menunjukkan arah dari V-nya, jari telunjuknya menunjukkan arah dari R-nya, maka arah dari R cross V-nya ditunjukkan oleh jari telunjuk ini. Dengan demikian, untuk kasus sprinkler ini kita bisa dapatkan persamaan 5.44 ya, di mana perkalian antara R dengan V-nya itu menjadi negatif ya kalau mengikuti aturan tangan kanan tadi. Terus ini adalah jumlah total dari massa, karena ada dua keluaran yang kita asumsikan mempunyai massa yang sama ya, separuh-separuh. Nah, di sini ada tips ya untuk membantu menentukan apakah R cross V-nya itu positif atau negatif. Itu Anda bisa bandingkan arah antara V dengan U-nya ya. U itu adalah kecepatan gerakan dari nozzle-nya. Kalau mereka searah ya, gunakanlah positif. Kalau tidak searah, artinya berlawanan, gunakanlah negatif ya. Mungkin ini opsi lain ya, selain menggunakan aturan tangan kanan ya. Kalau Anda perhatikan sekali lagi di gambar bawah itu, bahwa U dan V-nya itu berlawanan ya. Sekali lagi ini adalah opsi lain ya, untuk membantu Anda menentukan apakah R cross V-nya positif atau negatif. Tapi kalau Anda bisa gunakan aturan tangan kanan dengan baik, gunakanlah aturan tangan kanan. Sekarang kita lakukan analisa untuk suku sebelah kanan dari persamaan 5.42, yakni torsinya. Pertama, torsi bersih terhadap sumbu rotasi karena gaya normal dari fluida yang menekan di permukaan dari volume aturnya itu bisa kita asumsikan kecil. Juga torsi karena gaya tangensial dari fluidanya di
sepanjang batas-batas dari volume atur itu bisa kita asumsikan kecil juga, maka dengan demikian kita mendapatkan persamaan 5.45 ya, sebelah kiri, bahwa jumlah momen yang terjadi terhadap sumbu aksial itu sama dengan T shaft-nya ya, torsi yang terjadi pada sprinklernya. Nah, di sini kita asumsikan bahwa T shaft-nya itu searah rotasi. Nah, sehingga kita bisa gabungkan persamaan 5.45 dengan persamaan sebelumnya, kita dapatkan persamaan 5.46. Nah, di sini T shaft-nya negatif karena dia berlawanan arah dengan rotasi dari lengan sprinklernya. Nah, ini sama dengan kasus-kasus di turbin ya, di mana T shaft-nya itu selalu berlawanan arah ya. Kemudian kalau kita hitung daya dari torsinya, berarti di sini kita kalikan torsi ini dengan kecepatan sudutnya ya, omega. Nah, di sini T shaft-nya kita ganti dengan rumusan di persamaan sebelumnya. Persamaan 5.46, kita dapatkan persamaan 5.47. Nah, karena R2 omega itu adalah kecepatan dari setiap nozzle sprinklernya, jadi U, maka kita bisa gantikan R2 omega itu dengan U, ya, U2, persamaan 5.48. Untuk daya per satuan massa, berarti kita bagi dengan M dot, kita dapatkan persamaan 5.49. Nah, di sini tandanya negatif karena ini adalah daya yang dilakukan oleh fluida ke rotornya atau ke poros. Sekarang mari kita lihat contoh berikut ini. Di sini diketahui bahwa air masuk ke suatu sprinkler ya. Sprinklernya ditunjukkan di gambar sebelah kanan ini, di mana dia mempunyai laju aliran 1000 ml per detik ya. Kemudian luas keluaran dari setiap nozzle-nya, jadi ada dua nozzle ya, di bagian ini dan ini, itu dia mempunyai luas 30 mm persegi. Aliran keluar dari nozzle ya, itu dalam arah tangensial ya. Terus radius dari sumbu rotasi ke center line dari setiap nozzle-nya ya, nanti lengannya itu adalah 200, ini tunjukkan ini 200 mm. Ada 3 pertanyaan ini. Pertama, tentukan torsi yang perlu diaplikasikan ya, resisting ya, untuk menahan sprinkler tidak berputar ya. Kemudian tentukan torsi yang terjadi kalau sprinklernya ini bergerak dengan kecepatan 500 putaran per menit. Kemudian tentukan kecepatan dari sprinklernya kalau tidak ada torsi tahanan ya. Kita lihat solusinya. Pertama kita tentukan volume aturnya. Volume aturnya kita tentukan sama dengan di penjelasan slide-slide sebelumnya ya. Anda bisa lihat di satu slide sebelum ini. Jadi bentuknya lempengan dengan ketebalan tertentu. Nanti kita juga asumsikan bahwa torsi yang arah aksial di sini hanya T shaft ya. Ini torsi penahan. Sehingga nanti kita dapatkan persamaan 1. Persamaan 1 ini mengikuti persamaan 5.46 ya, Anda lihat di slide sebelumnya. Bahwa T shaft sama dengan minus R2 V theta 2 kali M dot. Nah, di soal diketahui bahwa fluida keluar melewati nozzle itu arahnya tangensial, sehingga V theta 2 sama dengan V2. Kita substitusi persamaan 1 dengan ini, di persamaan 2 kita dapatkan persamaan 3, bahwa T shaft sama dengan minus R2 V2 M dot. Berikutnya
Dari contoh sebelumnya, contoh 5.7, saya tidak yakin apa contoh 5.7 ini saya tunjukkan di slide-slide sebelumnya. Kalau tidak, Anda bisa lihat di buku referensi ya. Itu diketahui bahwa kecepatan fluida keluar nozzle itu sebesar 16,7. Ya, ini relatif terhadap nozzle. Kemudian laju aliran masanya, m-nya bisa dihitung dari Q dan ρ yang diketahui. Q-nya itu adalah debit aliran, terus ρ-nya masa jenis. Anda masukkan, ketemu laju aliran masanya 0,999 kg per detik. Dan Anda masukkan angka-angkanya di persamaan torsi, ketemu ini, bahwa torsi yang diperlukan untuk menahan supaya sprinklernya tidak ikut berputar itu sebesar 3,34 Newton meter. Pertanyaan kedua itu sama, hanya di sini sekarang sprinklernya itu ikut berputar pada kecepatan tertentu. Jadi berapa torsi yang harus tetap diberikan supaya sprinklernya ini berputar sebesar 500 rpm ya, 500 putaran per menit. Nah, sekarang kita harus update nilai dari V2-nya. Ya, V2 ini adalah kecepatan absolut. Ya. Di sini V2 sama dengan W2 dikurangi U2. W2 ini adalah kecepatan relatif fluida terhadap nozzle-nya. Ya. Itu berarti dia nilainya 16,7. Ya. Terus kemudian U2 itu adalah kecepatan dari nozzle-nya yang bisa dihitung dengan ini, R2 kali omega. Nah, omeganya itu ya itu 500 rpm. Yang perlu Anda perhatikan juga konversi satuan ya di sini. Nanti Anda hitung ketemu bahwa V2-nya sekarang itu 16,2 meter per detik. Nah, ketemulah bahwa torsi yang perlu diberikan untuk menahan menahan sprinkle supaya putarannya itu hanya 500 rpm itu 1,24. Nah, kalau Anda bandingkan dengan jawaban di yang pertama, tentunya torsinya lebih sedikit karena nozzle-nya atau sprinklernya ikut berputar dengan air. Ya. Jadi bisa diterima. Kemudian pertanyaan ketiga adalah berapa kecepatan putar dari sprinkler saat tidak ada torsi tahanan sama sekali. Nah, sebagai clue-nya ya nanti untuk melihat apakah jawaban C ini benar atau enggak, itu nilainya harus di atas 500 rpm. Karena apa? Kalau Anda perhatikan di contoh yang B atau pertanyaan yang B, itu kan saat putarannya itu 500, itu tetap harus ada torsi tahanan ya, meskipun hanya 1, sekian tadi ya. Nah, nanti untuk mengecek apakah jawaban C ini betul, jawaban Anda untuk C itu betul, itu adalah dengan melihat bahwa hasil akhirnya itu harus di atas 500 rpm. Oke, kita lihat solusinya di sini. Kita tetap gunakan persamaan yang sebelum-sebelumnya ya. Di sini kita mempunyai persamaan ini yang merupakan penggabungan dari persamaan 3, 4, dan 5. Terus di sini torsinya harus 0 ya, T-shaft-nya 0, sehingga kalau Anda sederhanakan ketemulah ini, W2 per R2. Terus di contoh 5.4 itu tunjukkan bahwa W2 ya itu adalah kecepatan relatif dari fluida yang meninggalkan nozzle itu adalah sama, tidak peduli berapa kecepatan putar dari nozzle atau sprinklernya. Nah, sehingga bisa kita masukkan W2-nya 16,7, ketemulah omeganya 83,5 radian per detik. Kalau Anda ubah ke rpm, Anda ketemu ini 797 rpm. Persamaan 5.42 yang merupakan persamaan momentum itu dapat diaplikasikan untuk aliran umum satu dimensi pada mesin rotasi. Mesin rotasi ini misalnya di turbin, kompresor ya. Nah, ini adalah persamaan-persamaan yang bisa dipakai ya. Jadi ini persamaan untuk torsinya.
Kalau Anda perhatikan di sini, kita udah dibantu dengan penandaannya bahwa untuk aliran masuk itu nilainya tandanya pasti negatif, aliran keluar tandanya positif, tapi untuk R in kali V theta in-nya itu bisa positif atau negatif ya, tergantung dari kasusnya. Kemudian daya dari porosnya itu kan torsi kali putaran, kecepatan putaran. Terus kalau torsinya Anda ganti dengan persamaan 5.50, Anda akan mendapatkan persamaan 5.52. Nah, kemudian R in omeganya bisa Anda ganti dengan U ya. Sini punya U in, sini punya U out. Terus ini adalah daya per satuan aliran massa persamaan 5.54. Sekarang mari kita lihat contoh berikut ini. Ada suatu fan udara, dia mempunyai rotor dengan diameter dari blade-nya itu sebesar 12 inci ya. Itu diameter bagian luar ya, diameter bagian dalamnya 10 inci. Ini gambarnya tunjukkan ini, yang bawah ini ya. Jadi D2-nya bagian luar 12 inch, D1-nya yang bagian dalam 10 inci. Kemudian diketahui juga bahwa tinggi dari setiap sudu dari rotornya itu 1 inci. Ini. Oke. Dari inlet ke outlet. Oke. Kemudian laju aliran massa udaranya itu steady ya, artinya tunak, tidak berubah terhadap waktu, mempunyai nilai ini 230 kaki kubik per menit. Kemudian kecepatan absolut dari udara pada titik masuk V1 itu absolute velocity at the air at radial kecepatannya itu radial, jadi dia searah dengan radiusnya ya maksudnya. Kemudian sudut discharge dari blade, discharge itu berarti saat udaranya keluar ya dari blade, itu sebesar 30 derajat dari arah tangensialnya ya. Ini skemanya ini ya, jadi saat udaranya di discharge, didorong keluar, itu punya sudut 30 derajat. Kemudian rotornya berputar pada kecepatan putaran konstan sebesar 1725 rpm. Pertanyaannya adalah berapa daya yang diperlukan untuk memutar fan ini. Kita lihat solusinya. Pertama kita tentukan dulu volume aturnya. Di sini kita tentukan volume aturnya itu fix, tidak berubah bentuk ya. Kalau Anda perhatikan di gambar sebelah kanan itu volume aturnya dibatasi oleh garis putus-putus warna merah itu ya. Nah, di sini dia hanya melingkupi blade-nya saja ya. Kalau Anda lihat dari atas seperti ini. Oke, berikutnya alirannya itu nanti dia akan berputar tetapi dia steady ya untuk rata-ratanya. Terus torsi yang terjadi ya di sini ini untuk memutar blade-nya itu. Dan torsinya ini disediakan oleh motor. Ini yang ditanyakan tadi ya. Terus di sini kita asumsikan bahwa alirannya uniform, jadi kecepatannya nanti hanya bernilai 1 ya, jadi udah nilai rata-rata gitu ya. Terus kalau kita gunakan persamaan 5.53 ya, itu tadi persamaan untuk daya ya. Kalau Anda terapkan menggunakan bantuan gambar ini, nanti Anda mendapatkan persamaan 1. Yang perlu kita perhatikan adalah bahwa untuk kecepatan di sisi masuk tadi kan arahnya radial. Nah, kalau Anda lihat di gambar ini dia arahnya ini. Nah, di situ Anda bisa lihat bahwa nanti nilai dari kecepatan yang tangensialnya itu 0 dia ya, karena V1-nya radial. Nah, di sini untuk menghitung daya dari poros itu kita hanya perlu berapa laju aliran massa ya. Terus kemudian kecepatan dari
blade-nya, dari sudunya. Terus ini adalah kecepatan fluida arah tangensial. Ya. Oke, kemudian kita hitung laju aliran masanya, itu Q-nya diketahui, terus rho juga diketahui. Anda masukkan angka-angkanya, ketemu ini 0,00912 slug per detik. Tapi sih nanti Anda harus melakukan konversi satuan dari slug per detik ini menjadi pound mass per detik. Ini nilai konversinya bahwa satu slug itu sama dengan 32,174 lbm. Kemudian massa jenisnya Anda bisa convert ke lbm per kaki kubik. Nah, nanti Anda masukkan angkanya ketemu ini bahwa laju aliran massanya 0,294 pound mass per detik. Berikutnya kita hitung U2-nya, kecepatan dari sudunya itu R2 kali kecepatan putarnya. Kecepatan putarnya diketahui 1725 rpm. Anda masukkan ketemu ini 90,3 kaki per detik. Kemudian untuk menentukan kecepatan tangensial dari fluidanya V theta 2, maka kita gunakan rumusan 5.43 ya, bahwa V2 itu sama dengan W2 ditambah U2. Nah, kita bisa gunakan bantuan gambar ini bahwa ini W2 ditambah U2 itu sama dengan V2. Nah, dari gambar ini juga Anda bisa lihat bahwa V theta 2 ya, ini V theta 2 itu sama dengan U2 dikurangi W2 cos 30 ya. Ini nilainya dari V theta 2 ya. Sekali lagi V theta 2 sama dengan U2 dikurangi W2 cos 30. W2 cos 30 itu yang ini. Ya. Saya gambar lagi, ini pulpen saya agak masalah sedikit. Bentar. Nah, ini adalah W2 cos 30. Oke, di sini untuk menentukan V theta 2 kita perlu nilai W2 ya. Nah, di situ Anda bisa lihat juga bahwa W2 sin 30 itu sama dengan VR2. Ya, W2 sin 30 berarti kan ini. Nah, yang arah atas itu sama dengan VR2. Ini adalah VR2. Oke, ini adalah VR2. Kemudian dari persamaan 5.6 kita tahu bahwa laju aliran massa itu adalah rho kali A2 kali VR2 persamaan 7 ya. Kemudian A2-nya itu nilainya 2pi R2 kali H. H itu adalah ketebalan atau ketinggian dari sudunya. Sehingga kita dapatkan persamaan 9 bahwa M dot itu sama dengan bla bla fungsi dari VR2. M dotnya kan udah ketemu itu 0,294 sehingga kita bisa dapatkan VR2 yang bisa digunakan untuk menghitung W2. Ya, ketemulah ini. W2-nya 29,3 kaki per detik. Ini perhitungannya agak berputar-putar ya, jadi kalau masih belum paham, Anda pause videonya, terus Anda lihat satu persatu lagi sampai Anda memahami proses perhitungannya ini. Kemudian setelah ketemu W2-nya, kita bisa hitung V theta 2-nya, ya U2-nya tadi sudah dihitung, W2-nya sudah ketemu, maka kita dapatkan bahwa V theta 2-nya 64,9 kaki per detik. V theta 2-nya ketemu, kita bisa hitung daya dari motornya. Ya. Tapi ingat, konversi satuan ya, konversi satuannya harus betul. Nah, ketemulah ini, bahwa daya yang diperlukan untuk memutar fan itu adalah 0,097 HP horsepower.